Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan cegah stunting sejak dini. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Linda ya bahwa sebenarnya untuk pemahaman tentang stunting ini bukan hanya dari ibu saja ya, tapi juga dari calon ayah atau calon bapak juga harus mengetahui. Mbak Linda boleh dijabarkan terlebih. Iya, sebenarnya untuk pencegahan stunting atau penanggulangan stunting itu bukan hanya kalau di rumah tangga, di skup rumah tangga itu bukan hanya tanggung jawab ibu. Di mana di sana juga bapak harus memberikan dukungan keterlibatan penuh untuk pengasuhan dan pemenuhan gizi anak. Nah, seperti yang menarik tadi saya sampaikan bahwa posyandu selama ini itu identik dengan ibu-ibu dan anak-anak gitu. Padahal sebenarnya informasi itu juga harus disampaikan kepada bapaknya. Karena apalagi kalau di kabupaten ya, itu memang pengetahuan tingkat pendidikan yang rendah, terkadang pengetahuan tentang gizinya juga rendah. Sehingga ketika berada di rumah tangga, ibu-ibu yang sudah mendapat pengetahuan kemudian kembali ke rumah, prioritas pengeluarannya berbeda lagi. Gitu. Itu diskusi dengan suami gitu. Di sini yang bermain adalah norma gendernya, bahwa memang masyarakat Bengkulu itu dikenal patriarkat ya Pak ya. Artinya memang yang mengambil keputusan di dalam keluarga itu adalah suami. Artinya kebutuhan prioritas di dalam keluarga, kalau yang dari hasil riset saya itu masih di nomor 2 kan terhadap asupan gizi anak, karena masih ada kebutuhan-kebutuhan kemewahan lainnya yang harus dia penuhi. Nah, di sini saya harapkan memang kegiatan-kegiatan posyandu sebaiknya itu melibatkan juga suami supaya transfer pengetahuan untuk pencegahan stunting itu merata, sehingga sampai di rumah itu tidak terjadi konflik antara suami dan istri. Konflik ujung-ujung, kenapa harus beli ikan terus, kenapa harus beli daging terus, ini kan kita punya kebutuhan lain. Nah, konflik yang seperti itu yang harus diedukasi melalui informasi yang setara dengan antara suami dengan istri, karena memang tidak bisa kita dipungkiri kalau di wilayah perdesaan itu budaya patriarki itu masih kuat gitu. Dimana dalam hal pengambilan keputusan itu masih dipegang oleh suami gitu. Jadi dalam hal pengeluaran, kebutuhan istri ya, kebutuhan istri ketika hamil, kalau misalnya suami tidak paham apa yang harus dikonsumsi oleh si istri ya, mereka seperti biasa tidak hamil, konsumsi udah sayur-sayuran yang ada gitu ya, mengkonsumsi makanan yang tidak ada proteinnya, itu kan nanti memang berdampak akan menghasilkan anak stunting gitu. Jadi edukasi itu menurut saya harus seimbang antara suami dengan istri, begitu juga dengan keluarga, lingkup keluarga yang ada di sekitarnya. Jadi seperti mertua, kemudian orang tua dari istri, itu juga harus mendapatkan informasi yang sama. Itu mengapa saya sampaikan tadi butuh pendekatan melalui tokoh-tokoh yang disegani di sana. Jadi mereka bisa masuk ke komunitas terkecil yaitu masyarakat itu gitu, untuk memberikan informasi medis yang benar-benar diinginkan di dalam upaya penanggulangan stunting gitu. Sehingga struktur-struktur yang ada seperti kepercayaan, kebiasaan mereka itu bisa memudar gitu. Kalau itu tidak dilakukan nanti kebiasaannya muncul lagi Pak gitu ya. Kebiasaan seperti pola makan minimalis gitu ya, karena memang kebutuhan lainnya banyak, itu mereka terapkan kembali gitu. Kemudian kalau contoh lagi ini yang menarik ya Pak, karena di Kabupaten Kepahyang kemarin di Kelurahan Durendepun salah satu penyebab anak stunting itu juga maksudnya memperparah kondisi anak stunting adalah kondisi diare. Jadi penyakit diare, dari pengamatan saya memang lantai rumahnya itu semi permanen, jadi belum keramik ya Pak ya. Kemudian yang muncul, kebiasaan yang muncul di dalam masyarakat itu adalah membersihkan rumah itu cukup 1 kali sehari. Jadi setelah anak selesai bermain itu baru dibersihkan. Nah, ketika dibersihkan selagi anak bermain itu dianggap pekerjaan yang sia-sia gitu. Sementara sekarang ini kan virus luar biasa Pak. Virus luar biasa. Memang kondisi steril di lingkungan tempat anak bermain itu sangat harus dijamin gitu. Nah, sementara kebiasaan-kebiasaan yang muncul kan seperti itu gitu ya. Kalau terlalu sering membersihkan rumah dianggap pekerjaan sia-sia gitu ya. Kenapa harus dibersihkan terus, nanti juga berantakan lagi. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang anak-anak muncul. ini rentan terkena penyakit ya? Iya, anak-anak rentan terkena penyakit, apalagi kalau memang anaknya sudah menderita stunting gitu. Belum lagi pola asuh memang harus steril dan ya. juga ketika dititipkan sama mertua
tua, ya kan, atau neneknya itu kan berbeda kembali ya. Berbeda kembali memang. Berbeda pandangan. Kalau dari Pak Joni sendiri untuk tahun ini fokus pencegahan stuntingnya di wilayah mana nih Pak, di Kota Bengkulu sendiri? Kalau untuk di Kota Bengkulu ya fokus untuk sebenarnya kita nggak terlalu fokus ini ya, tapi kita lihat dulu angka stunting yang tinggi di mana ya. Kalau lihat di angka yang seperti saya sampaikan tadi, itu daerah Kampung Melayu ya akan kita jadi fokus ya, karena memang tingkat ekonomi dan juga kualitas hidup ya di sana ya kurang baik ya dibanding dengan kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan lain yang lain ya, karena di sana kan kebanyakan nelayan, buruh pabrik, buruh pelabuhan, jadi sehingga lingkungan di sananya kan berdebu, izin sanitasinya kurang baik, kemudian pendapatan ekonomi keluarga kurang bagus, sehingga itu menyumbang seperti yang Ibu sampaikan tadi menarik ya, kesehatan anak atau bayi dan balita tersebut kurang bagus. Ya kalau dia udah terserang penyakit dan diare seperti yang disampaikan tadi, ya memang bisa mempercepat memperparah terjadinya stunting ya. Jadi fokus utama sekarang itu di Kampung Melayu Bapak ya daerah kita Kampung Melayu tetap. Kita break dulu, nanti kita akan bahas lagi di segmen terakhir. Tetap bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu, kami segera kembali.